Nanda Yusafitri dengan NIM C1M023126. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan lahan kering, mikroorganisme, serta vegetasi dalam membentuk lahan yang produktif atau optimal. Saksikan, dadah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 indikator penting di dalam video ini. Yang pertama, apa itu lahan kering? Yang kedua, apa itu mikroorganisme? Dan yang ketiga adalah, apa itu vegetasi? Cikedot. Saya akan menjelaskan tentang apa itu lahan kering. Lahan kering adalah suatu area daratan yang memiliki curah hujan rendah dan ketersediaan air yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan lahan kering memiliki karakteristik yang berbeda dari lahan basah atau lahan yang memiliki pasokan air yang cukup. Pada lahan kering, air menjadi faktor pembatas utama bagi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Curah hujan yang rendah, distribusi curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun, serta tingginya laju evapotranspirasi menyebabkan kelembapan tanah dan ketersediaan air bagi tanaman menjadi sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan jenis-jenis tanaman yang dapat tumbuh di lahan kering umumnya adalah tanaman adaptif terhadap kondisi kekeringan, seperti tanaman berdaun tebal, tanaman sukelen, atau tanaman dengan sistem perakaran yang dalam. Selain itu, lahan kering juga memiliki karakteristik tanah yang kurang subur dengan kandungan bahan organik dan unsur hara yang rendah. Hal ini disebabkan oleh proses pelapukan yang lambat akibat kondisi kering. Oleh karena itu, pengelolaan lahan kering memerlukan upaya-upaya khusus seperti penggunaan teknik konfirmasi tanah dan air, pemilihan jenis tanaman yang sesuai, serta penambahan bahan organik atau meningkatkan kesuburan tanah. Meskipun memiliki tantangan yang cukup besar, lahan kering memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan, terutama untuk pengembangan pertanian, peternakan, dan kehutanan yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Dengan pengelolaan yang tepat, lahan kering dapat menjadi sumber daya yang produktif dan berkelanjutan. Jadi, materi yang kedua adalah apa itu mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Meskipun ukuran yang sangat kecil, mikroorganisme memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Mikroorganisme terdiri dari berbagai jenis seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Masing-masing jenis mikroorganisme memiliki karakteristik dan peran yang berbeda-beda. Bakteri misalnya dapat berperan sebagai dekomposer dalam rantai makanan, membantu proses pencernaan pada manusia dan hewan, atau bahkan menyebabkan penyakit virus di sisi lain. Merupakan partikel infeksius yang hanya dapat berproduksi di dalam sel inang dan dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Materi yang ketiga adalah vegetasi. Vegetasi lahan adalah segala jenis tumbuhan yang tumbuh dan berkembang di suatu area lahan tertentu. Vegetasi lahan memainkan peran penting dalam ekosistem, baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial. Secara ekologi, vegetasi lahan berfungsi sebagai penyedia oksigen, pengikat karbon, pencegah erosi tanah, pengatur tanah tata air, dan habitat bagi beragam makhluk hidup. Vegetasi yang beragam juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Lahan kering, mikroorganisme, dan vegetasi memiliki keterkaitan yang erat dalam membentuk lahan kering yang optimal atau produktif. Mikroorganisme, terutama bakteri dan jamur, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesuburan tanah di lahan kering. Mereka dapat membantu proses dekomposisi bahan organik sehingga melepaskan nutrisi yang dapat diserap oleh tumbuhan. Selain itu, mikroorganisme juga dapat membantu fiksasi nitrogen dari udara, meningkatkan ketersediaan nitrogen bagi tumbuhan. Beberapa mikroorganisme juga dapat membantu melarutkan mineral dalam tanah sehingga tersedia bagi tumbuhan. Di sisi lain, vegetasi yang sesuai dengan kondisi lahan kering dapat membantu memperbaiki struktur dan kesuburan tanah
Akar tumbuhan dapat membantu mengikat partikel tanah, mencegah erosi, dan meningkatkan infiltrasi air. Vegetasi juga dapat menciptakan iklim mikro yang lebih lembab dan teduh, sehingga mengurangi evaporasi air dari tanah. Mikroorganisme dan tumbuhan saling berinteraksi dalam membentuk ekosistem yang seimbang di lahan kering. Tumbuhan menyediakan bahan organik dan eksudat akar yang menjadi sumber nutrisi bagi mikroorganisme. Sebaliknya, mikroorganisme membantu menyediakan nutrisi bagi tumbuhan, sehingga mendukung pertumbuhan dan produktivitas vegetasi. Simbiosis antara tumbuhan dan mikroorganisme seperti mikoriza dapat meningkatkan serapan air dan nutrisi oleh tumbuhan. Dengan memahami keterkaitan antara lahan kering, mikroorganisme, dan vegetasi, pengelolaan lahan kering dapat dilakukan secara optimal, meningkatkan kesuburan tanah, produktivitas, dan keberlanjutan lahan kering.